Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana cara membuat proyek di dalam Android. Yang pertama adalah kita membuka Android Studio-nya. Pada kasus ini saya akan membahas tentang membuat kalkulator sederhana ya, sekaligus untuk desainnya. Kemudian kita coba nah di sini sudah saya siapkan proyeknya. Jadi proyeknya itu ini adalah Android Studio. Jadi kita buat proyek. Kemudian pertama Anda harus memilih new project. Jadi ini adalah proyek-proyek yang sebelumnya ya. Jadi Anda pilih new project. Kemudian nah di sini nanti akan kelihatan ya, jadi akan kelihatan new projectnya. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ada kelihatan project, lalu kemudian Anda nanti memilih yang Anda memilih bisa menggunakan ABC activity, kemudian empty activity. Nah, pada kasus ini saya menggunakan empty activity supaya itu nilainya kosong ya. Jadi artinya ini adalah desain sama sekali tidak ada tampilan secara default. Kalau yang ini kan ada tombol button, kemudian ini ada navigasi, kemudian kalau Anda pilih yang ini Anda menggunakan empty activity gitu ya. Kemudian pilih next. Jadi saya ulang, jadi Anda memilih dalam bentuk tombol di bawah itu ada pilihan next ya. Di tombol di bawah itu ada pilihan next. Nah, di situ ada pilihan next, itu Anda pilih ke bawah ya. Kemudian nah, setelah Anda pilih next, nah di situ Anda disuruh membuat nama proyeknya, misalnya kalkulator ya, membuat nama proyeknya yaitu kalkulator. Lalu kemudian ini untuk packname-nya ini tidak perlu diganti ya, cukup dengan itu saja. Lalu kemudian bahasa pemrogramannya kita menggunakan bahasa Java. Lalu ini adalah lokasi penyimpanan, kita buatkan dulu. Jadi silakan Anda buatkan lokasi penyimpanannya. Dalam kasus ini saya simpan di pengejaran ya, saya simpan di dalam pengejaran itu. Kemudian kalkulator, jadi saya simpan ke dalam folder itu. Lalu kemudian ini minimum SDK Anda bisa menggunakan. Maksudnya minimum SDK ini ketika Anda pilih Lollipop, maka pada saat diinstal nanti aplikasi handphonenya, maka itu hanya bisa dijalankan pada Lollipop, versi Lollipop ke atas. Jadi kalau misalnya Anda menginstal nanti pada Lollipop KitKat atau yang lainnya, Jelly Bean, itu tidak bisa karena Anda menggunakan standar 5.1 Lollipop ya, seperti itu. Kemudian terakhir pilih finish. Nah, maka secara otomatis di dalam Android Studio akan terbentuk yang namanya project kalkulator. Jadi sudah terbentuk namanya project kalkulator seperti ini ya. Jadi ini adalah gambaran dari Android Studio yang sudah terinstall ya, yang sudah dibuat ya, yang sudah dibuat projectnya.
Itu untuk Android Studio. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mendesain program. Jadi untuk desain programnya, sebentar ya, saya kecilkan dulu. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita membuat project. Kemudian tampilan programnya, ini adalah tampilan desain formnya, ada di dalam layout. Jadi ini adalah struktur foldernya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan mode project dan juga bisa menggunakan mode Android. Tapi untuk memudahkan, Anda pilih yang mode Android, lalu kemudian pilih menu rest dan layout. Kemudian di sini ada activity. Nah, ini adalah desain formnya. Lalu kemudian di sini ada hello world, itu kita hapus saja. Kita coba desain dulu ya. Kita coba desain. Yang pertama, untuk cara mendesain, yang pertama itu adalah saya menggunakan image view dulu ya. Jadi image view ini untuk menampilkan gambar. Contoh ini ada gambar di map ini saja, di mode ini ya. Jadi gambar gambar Android. Lalu kemudian ini saya geser ke kiri, dan untuk buat pegangan supaya nanti pada saat di dalam pada saat dijalankan itu tidak berhamburan. Nah, ini itu bisa di layout. Misalnya di sini saya kasih 16, di sini juga saya kasih 16. Kemudian untuk yang di atas juga saya kasih pegangan, sehingga nilainya ini juga bisa diatur seperti kebutuhan Anda atau keinginan Anda. Lalu kemudian saya tambahkan komponen text view. Text view ini adalah untuk sebagai keterangan. Saya juga membuatkan pegangan kiri kanan ya. Tinggal Anda tarik sampai ke pinggirannya, kemudian lepas kalau sudah seperti itu. Kemudian kita ganti, ini adalah kalkulator. Nah, selanjutnya kalau sudah, ini tidak perlu diganti ID-nya. Pegangannya ke atas itu adalah pegangannya ke gambar ya, logo. Nah, itu ya. Lalu kemudian Anda bisa mengatur fontnya dan sebagainya. Kita masuk ke anunya dulu, plain text dulu. Kita masukkan plain text. Plain text ini sama, Anda masukkan pegangan kiri kanan. Tinggal Anda tarik sampai dengan pinggirnya lalu lepas. Saya kasih nama ID angka 1 dengan huruf kecil. Oke, di enter saja. Kemudian supaya ini kita kasih batas juga 16, kemudian 16. Lalu kemudian jangan lupa layout width-nya itu diganti jadi match constraint, supaya dia mengikuti itu batasnya adalah 16, kemudian kiri kanan juga 16. Kemudian property tag-nya ini dihapus saja, diklik lalu di delete ya. Lalu kemudian kita ganti dengan keterangan hint. Jadi pada hint itu kita masukkan kalimat, masukkan angka 1 ya, seperti itu ya, masukkan angka 1. Kemudian kita tambahkan lagi plain text yang kedua, itu juga sama ya, kiri kanan, kemudian nah ini. Lalu kemudian saya kasih nama ID-nya adalah ID angka 2. Ini Anda pilih refactor saja. Lalu kemudian plain text-nya dihapus, di del. Lalu hint-nya adalah masukkan angka 2. Masukkan angka 2. Kemudian jangan lupa layout-nya itu layout width-nya dirubah jadi match constraint atau 0 dp,
sehingga layoutnya itu bisa dia mengikuti sesuai dengan batas. Masing-masing saya kasih nilai 16. Selanjutnya saya menggunakan button, yaitu button untuk penjumlahan, kemudian pengurangan. Sorry, ini sudah berpegang ke atas ya. Sudah, jadi button penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, dan pembagian. Ini sama ditarik kiri kanan, ya, kemudian ke atas. Ya, ini juga kiri kanan, kemudian ke atas. Mau dikerjakan satu-satu juga boleh. Jadi ini layout widthnya jangan lupa mas constraint atau 0 dp, kemudian kiri kanannya diganti 16 supaya sejajar dengan di atasnya. Nah ini ganti juga 16, jadi jarak antara ke sini itu kasih 2, ini kalau ini 24 ya, agak jauh. Oke, kalau ini kalau mau dekat lagi ini kasih 16 antara plain text 1 dengan plain text kedua. Untuk plain text ke 1 ke button itu dikasih jarak aja jauh. Selanjutnya ini juga layout widthnya 0 dp, kemudian 16. Nah kemudian ini sama, jadi boleh menggunakan klik pada layout kalau tidak mau ditarik ya. Lalu kemudian di atasnya bisa diklik saja tanda plusnya, kemudian kasih nilai 16. Dan jangan lupa layout widthnya 0 dp. Dan terakhir sama juga, Anda bisa klik di sini dengan nilai 16 sama dengan ini juga, kemudian di atasnya diklik juga dengan nilai 16 juga, kemudian jangan lupa layout widthnya itu adalah 0 dp. Bentar, ini kok hilang button 4, hilang button 1, button 2, button 3, button 4 nya mana? Button 4 nya oh ini dia. Oke, jadi button 4 nya 16. Sorry. Oh, pegangannya agak salah nih ya, saya hapus dulu. Dia berpegang di situ, delete, clear. Nah, jadi ini ke sini kiri kanan. Jangan lupa nilainya 16, kemudian ini 16 juga. Kemudian ini ya, ke atasnya juga nilainya 16, kemudian layout widthnya itu adalah 0 dp. Jadi perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Cukup itu aja dulu ya. Lalu kemudian kita save, jadi buttonnya ini kita ganti bt tambah refactor ya, bt berikutnya bt kurang, kemudian bt bagi, dan yang terakhir adalah bt kali. Nah untuk nama buttonnya di teksnya itu adalah penjumlahan, kemudian di bawahnya adalah pengurangan, kemudian di bawahnya lagi itu adalah pembagian, dan di bawahnya lagi adalah perkalian. Nah, oke ya, jadi itu cara untuk mendesain form ya.
Kemudian selanjutnya di dalam emulator ya, jadi di dalam device kita membuat cara menjalankannya itu yang pertama Anda harus buat device emulator. Ini sudah ada, saya anggap saya hapus dulu ya. Jadi awalnya tidak ada sama sekali. Jadi kita masuk di menu tools, lalu kemudian device manager. Nah, di situ nanti akan tampil create new device ya. Jadi kalau versi yang lama itu akan bentuknya tampilan box ya, dialog box. Kalau ini kan di lampinya sama aja sebenarnya. Kita pilih create virtual device, lalu kemudian akan tampil POM, namanya untuk POM emulator ya, namanya POM emulator. Sebentar. POM emulator. Oke, jadi tampilan dari POM emulator itu bentuknya seperti ini ya. Jadi POM emulator itu bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal memilih, kebetulan Anda pilih yang disarankan itu adalah 5.0 atau pixel 2, tapi terserah sesuai dengan selera Anda. Saya menggunakan ini, kemudian saya pilih tombol next ya. Kemudian nah di situ diarahkan lagi. Nah, biasanya kalau sudah terdownload semua, kebetulan yang saya sudah download itu baru R-nya. Kalau Anda mau pakai S boleh, mau pakai PIP, Oreo boleh, tapi yang jelas ini sudah pastikan sudah di-download. Kalau Anda mau pakai ini maka di-download dulu. Kebetulan yang sudah terdownload itu adalah untuk R gitu ya. Kemudian saya pilih next. Lalu selanjutnya Anda pilih namanya, boleh diganti juga boleh tidak, tapi untuk memudahkan mendingan tidak diganti aja, sesuai dengan namanya. Kemudian bentuk emulatornya nanti seperti apa. Nah, emulator itu adalah pengganti HP istilahnya ya, untuk device-nya. Kemudian Anda pilih portrait ya, dalam bentuk portrait, dan terakhir adalah Anda klik finish ya. Nah, kalau sudah, maka secara otomatis Anda nanti sudah ada namanya emulator ya, sudah ada emulator. Nah, ini bisa dijalankan dengan menggunakan launch this APD in emulator. Tinggal Anda klik ya pada tombol segitiga itu, tunggu, ini ada lagi proses, jadi tunggu. Ini di bawah starting APD, secara otomatis emulatornya akan tampil. Nah, kalau versi lama itu emulatornya tampilnya dalam bentuk dialog box. Kalau versi yang terbaru itu emulatornya tampilnya hanya di sampingnya saja. Ya, seperti itu.
Nah, itu sudah tampil secara otomatis. Nah, artinya emulatornya sudah ditampilkan ya. Jadi itu adalah cara untuk menampilkan eh, emulator. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita coba jalankan. Jadi untuk apa namanya, project ini kita jalankan. Caranya Anda tinggal pilih menu pada run ya, ini. Jadi di atas itu namanya menu bar, itu ada simbol run app, tinggal Anda jalankan. Tunggu sampai dengan selesai proses Gradle-nya itu berhasil, sehingga bisa untuk menampilkan pada emulator. Nah, itu masih dalam proses untuk menampilkan, jadi dia masih jalan. Oke, itu sudah tampil di dalam aplikasi emulator. Namun di sini ada yang salah. Kenapa tampilannya seperti itu? Dia agak apa namanya, berhamburan. Nah, ini berarti untuk desainnya ada yang salah. Ya, jadi untuk pengaturan desainnya ada yang salah. Kita cek kembali apakah, nah ini ternyata tidak berpegang sama ini, sehingga dia naik semua ke atas. Nah, ini ada yang salah. Plain text-nya ini tidak berpegangan ke sini, sehingga semua salah. Jadi kita buat dulu berpegangan ke situ supaya tidak berhamburan. Kita cek kembali, ini berpegang sini. Oke. Oke, kalau sudah kita run lagi ya. Kita cek kembali. Biasanya pertama itu aja agak lama. Kalau sudah kedua kalinya sudah enggak. Nah, ini ya. Nah, ternyata masih ada. Nah, masih ada yang salah. Ini tidak berpegangan sini. Nah, 16 ini sudah, ini sudah.
Jadi selalu berpegangan di atasnya supaya urutan pada formnya itu benar gitu ya. Nah, ini sudah bagus ya. Jadi itu bentuk dari gambaran membuat desain form pada kasus kalkulator ini. Langkah selanjutnya kita ini sudah diberikan semua nilai atributnya, BT tambah ID-nya ya. Jadi sudah semuanya, perkalian, penjumlahan termasuk ini. Kemudian kita masuk ke program. Caranya Anda masuk ke project, lalu pilih Java, lalu kemudian kemudian main activity, di double klik. Nah, di sini kita akan membuat programnya. Yang pertama kita mengenalkan dulu namanya ya, pengenalan variabel. Pengenalan variabel komponen, tidak perlu saya ini kan. Jadi pengenalan variabel komponen ini diawali dengan private, lalu kemudian nama komponen yang digunakan itu adalah edit text ya, edit text. Lalu ada berapa komponen edit textnya? Ada dua, yang satunya angka 1, yang satunya angka 2. Berarti di sini angka 1, angka 2. Kemudian private itu adalah hanya bisa berfungsi di dalam public class main activity. Nah, jadi di situ kemudian ini adalah button. Ada berapa button yang digunakan? Kita masuk ke desainnya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah pembagian, dan yang terakhir adalah perkalian. Nah, setelah kita sudah membuat namanya pengenalan variabel komponen, maka di langkah selanjutnya adalah di dalam public void on create ya, kita masukkan lagi di bawahnya ini. Ini adalah nama formnya set activity main ya. Jadi di bawahnya itu kita masukkan pengenalan variabel dengan nama ID komponen, yaitu angka 1 itu variabel, dikenalkan dengan edit text, di mana nama ID yang dikenalkan ini adalah perintah. Jadi saya ulang, ini find view. Ketika sudah muncul seperti itu, lebih baik Anda enter untuk menghindari terjadinya penulisan. Lalu r.id itu adalah untuk program mengenalkan nama ID. Secara otomatis ada nama ID yang sudah dibuat. Jadi nama ID pada angka 1 ini namanya adalah ID angka 1, sedangkan ini adalah namanya ID angka 2. Nah, begitu pula dengan angka 2 dengan komponen edit text-nya, lalu nama komponen yang mau dikenalkan yaitu r.id angka 2. Selanjutnya button, yaitu penjumlahan, berarti ini juga menggunakan button. Lalu kemudian find view BID r.id bt jumlah. Bt tadi nama buttonnya saya lupa. Untuk penjumlahan yaitu bt tambah namanya, bt tambah. Kemudian pengurangan itu berarti button ya, button dengan nama ID-nya adalah r.id bt kurang. Kemudian pembagian berarti button ya, button lalu find view BID r.id bt bagi. Dan yang terakhir perkalian, itu juga menggunakan komponen button, lalu nama ID-nya dengan perintah find view BID buka kurung r.id, nama ID-nya adalah bt kali. Oke, jadi sudah kita kenalkan antara variabel komponen dengan nama komponen. Jadi ini adalah pengenalan variabel komponen dengan nama komponen. Selanjutnya membuat on click. Jadi bagaimana caranya supaya nanti pada saat diklik
diklik penjumlahan muncul hasilnya, diklik kurang muncul hasilnya ya. Nah, oh ya saya lupa satu desain dua lagi hasilnya ya. Plain text-nya kita tambahkan di bawah button, yaitu adalah hasil di sini. Berarti ini kiri kanan juga kita desainkan, kita atur dulu desain formnya dengan ukuran 16-16 semuanya, begitu pula ke atas ukurannya 24, lalu kemudian layout width-nya adalah 0 dp, ID-nya kita ganti ID hasil, saya lupa ini ya, ID hasil, kemudian tag-nya kita hapus, kemudian hint-nya kita ganti hasil. Oke, lalu kemudian sudah. Nah, berarti secara otomatis di dalam ini kita tambahkan juga ini adalah hasil gitu ya. Nah, berarti ada 3. Jadi hasil untuk plain text itu hasil edit text ya, find view BID r.id.id hasil. Nah, oke. Nah, tadi kita mau begitu kita klik begitu diklik penjumlahan maka muncullah hasilnya, misalnya angka 1 itu adalah 2, angka 2 adalah 3, maka begitu diklik jumlah maka hasilnya 5. Nah, bagaimana cara membuat on click pada dia Android Studio? Itu caranya yang pertama adalah Anda pilih tadi kita menggunakan variabel ini namanya itu penjumlahan, di dalam sini namanya adalah penjumlahan. Berarti kita tinggal panggil penjumlahan titik set on click standar, itu di enter aja ketika muncul seperti itu. Lalu di dalam kurung buka pilih ketik new lalu spasi. Nah, itu juga sudah muncul, new-nya huruf kecil, muncul view on click, ini di enter saja, dipilih lalu di enter sehingga membuat satu paket seperti ini gitu ya. Nah, disinilah kita membuat program. Yang pertama kita buat variabel A. Variabel A ini mewakili nanti mewakili angka 1, variabel B mewakili angka 2. Nah, variabel A ini harus mempunyai tipe data. Kalau Anda mau melakukan pengurangan, penjumlahan atau perkalian itu harus menggunakan tipe data karena ini adalah bahasa pemrograman Java. Di dalam Java ada integer ya. Ada integer. Itu adalah bilangan bulat, ada double bilangan pecahan. Berarti integer A, lalu kemudian kita panggil yang mau diwakilkan yaitu adalah angka 1. Kalau mau dipanggil nilainya itu perintahnya get text to string. Kalau mau simpan nilainya ke dalam angka ini maka perintahnya set text ya. Jadi itu kalau mau diambil. Nah, ternyata ini error. Kenapa ini error? Kita baca dulu pesan errornya. Katanya change variable A type to string. Jadi rubah variabel A menjadi tipe data string. Tapi ini kalau ini dirubah menjadi tipe data string ini sudah salah. Kenapa? Karena untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian itu tidak boleh menggunakan tipe data string. Harus menggunakan integer atau double atau float. Nah, pertanyaannya kalau ini dijadikan integer ini juga salah. Ya, jadi ini yang harus direlakan supaya bisa menjadi integer. Saya ulang, jadi ini harus direlakan menjadi integer. Caranya dikonversi. Nah, berarti ini harus buka kurung dan tutup kurung, dikonversi menjadi sebuah tipe data integer. Perintah untuk mengkonversi dari string ke integer itu adalah integer parse in. Nah, itu sehingga tidak error. Jadi begitu pula dengan variabel yang lainnya. Jadi saya buat variabel B itu mewakili dengan langsung saja integer parse in mewakili angka 2 ya. Jadi saya ulang, mewakili angka 2, angka 2 titik get text to string ya. Lalu kemudian integer lagi
variabel integer lagi adalah C untuk menampung hasil penjumlahan A dan B. Lalu kemudian nilai C itu ditampung ke dalam hasil, berarti hasil set text C. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak error, tetapi pada saat dijalankan itu nanti error. Kenapa? Karena ini adalah tipe data integer, sedangkan hasil titik set text ini adalah tipe data string, jadi harus dikonversi dari string, dari integer ke string untuk C-nya. Berarti ini adalah integer to string namanya. Nah, C. Ya, kita jalankan, lihat hasilnya seperti apa. Oke, tidak ada error. Sekarang tinggal running. Nah, coba kita masukkan angka 1. Jadi fungsi hint tadi itu ketika dikosongkan tagnya itu otomatis ada pesan masukkan angka 1. Tapi begitu Anda ketik 2 otomatis hilang, masukkan angka 2, 3 ya. Harusnya pada saat penjumlahan itu adalah 5. Nah, tidak kelihatan. Oke, berarti kita atur dulu supaya nampak kelihatan. Oke, ini mungkin kita agak layoutnya ya, berarti layoutnya Anda harus atur jangan 64 lah, 8 ya, seperti itu supaya nampak kelihatan apa namanya hasilnya. Oke, saya jalankan ulang. Jadi 2 tambah 3 kalau di penjumlahan hasilnya adalah 5. Tapi 2,3,5 pakai titik ya. Kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Hasilnya tidak itu error ya. Kenapa error? Itu pesannya adalah oke, jadi ada error nih. Nah, errornya tuh Anda bisa dilihat di run. Ya, Anda bisa lihat di run itu errornya kenapa? Jadi katanya errornya ini ya. Saya double klik main activity Java yang warna biru ini. Nah, tinggal double klik. Nah, errornya ada di sini. Kenapa error? Karena itu adalah tipe data bilangan bulat, sedangkan 5.1, 5,2 itu bukan bilangan bulat. Jadi gimana caranya supaya itu bisa? Nah, ini Anda gunakan bilangan pecahan, yaitu dengan variabel double. Semua diganti jadi double. Nah, kalau dia ganti jadi double berarti konversinya pun juga harus diganti, berarti integer parse ini diganti jadi double parse double gitu ya. Jadi double titik parse double. Nah, begitu pula dengan di bawahnya double titik parse double. Kemudian ini juga diganti karena bukan lagi integer, berarti double to string. Double to string. Oke. Kita jalankan kembali. Jadi masukkan angka 2,5, 2.5, kemudian 7,8, lalu penjumlahan. Nah, hasilnya adalah 10,3 ya, sudah menggunakan perintah double. Oke, begitu pula dengan yang lainnya. Jadi Anda masukkan, tinggal ketikkan pengurangan titik set on click. Ya, jadi masukkan lagi di sini pengurangan titik set on click. Jadi pengurangan titik set on click standard. Kemudian di dalam kurungnya new spasi view on click standard, enter. Ini di copy saja biar cepat. Nah, ini ya. Jadi ini kurang. Udah. Kemudian apalagi pembagian titik set on click standard di dalam kurung ketik new, lalu pilih view on click standard, lalu dipaste ini adalah pembagian. Oke, kemudian terakhir adalah perkalian titik set on click standard
new view on klik enter, kemudian ini adalah diganti jadi kali. Oke, tinggal kita jalankan, selesai. Nah, masukkan 2,4, 3,5. Lihat klik penjumlahan 5,9, pengurangan min 1, pembagian 0,6, perkalian 8,4. Oke ya, begitu kira-kira ya untuk pada pembuatan kalkulator sederhana ini. Semoga dapat membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.